Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzi, saya dari TI 4208 dengan NIM 12011841775. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang critical to quality dari produk Ultramilk. Nah, PT Ultra Jaya ini merupakan salah satu pelopor produsen susu di Indonesia. Berdiri sejak 1971, PT Ultra Jaya dapat dikatakan unggul di antara produsen susu segar alami dan minuman ringan untuk konsumen Indonesia dengan beberapa varian brandnya, seperti Ultramilk untuk produk susu segarnya, teh kotak untuk minuman teh segarnya, dan sari kacang hijau, sari asam asli untuk produk minuman sehatnya. Hingga saat ini, brand unggulan Ultramilk masih tetap unggul di antara segmen susu cair. Seperti halnya juga teh kotak unggul di varian minuman siap saji dalam kemasan karton. Ultramilk sebagai produk susu unggulannya telah dijamin kesegaran bahan baku serta semua nutrisi yang terkandung dalamnya yang diproses dengan teknologi ultra high temperature atau biasa disebut UHT dan digabungkan dengan teknologi pengemasan antiseptik sehingga keamanan dan kualitas produk sudah terjamin melalui proses yang sangat ketat. Lebih dari 3 dekade, PT Ultra Jaya telah memimpin pasar susu cair segar di Indonesia dengan produk berkualitas yang dihasilkannya. Nah, lalu saya akan menjelaskan voice of customer-nya. Di sini saya mengambil 10 responden. Responden ke-1 ada Anggun Susilawati, responden kedua ada Ardiansah, responden ketiga ada Ilyas Herman, keempat ada Ade Ahmad Faisal, kelima ada Olivia Ahmad Canita, keenam ada Ahmad Izan Gunawan, ketujuh ada Nadia Luki, 8 ada Irfan Wisnu, 9 ada Bella Karisma, dan 10 ada Asifa Freda. Nah, bisa dilihat di layar itu adalah voice of customer dari masing-masing responden. Yang pertama ada dari Anggun, yaitu variannya lebih banyak dan lebih unik lagi. Lalu ada dari Ardiansah, stok produknya tolong dipastiin ada terus karena ada beberapa varian produk Indomilk yang cepat habisnya di minimarket. Oh salah, sorry, ini bukan Indomilk, harusnya Ultramilk ya. Di minimarket dan supermarket. Lalu ada Ilyas, kemasannya diperbarui. Ada Aksal, bikin produknya menggunakan botol. Lalu Olin disediakan varian yogurt. Ada Ahmad Izan, untuk ukuran kemasannya kurang besar. Nadia Luki, bikin yang lebih banyak varian. Lalu ada Irfan, sediakan susu nanggung yang maksudnya itu adalah ukuran lebih besar. Lalu ada Asifa, karamel tolong dibikin versi seliter. Lalu ada Bella Karisma, bikin varian rasa matcha. Nah, lalu dari beberapa responden itu sudah saya rekapitulasi dan sebagian besar itu responnya sama. Jadi untuk rekapitulasinya itu yang pertama ada tambah varian rasa yang lebih banyak dan unik. Kedua, stok produk harus dipastikan selalu ada. Dan ketiga, desain kemasan diperbarui. Lalu keempat, buat ukuran lebih besar. Nah, untuk yang pertama itu adalah dimensinya features ya, karena varian rasa itu masuknya ke dalam fitur. Lalu ada yang kedua itu adalah serviceability yang masuknya ke service. Lalu yang ketiga itu adalah aesthetic karena desain itu masuknya ke dalam tampilan kemasan. Lalu yang keempat itu ada features juga, fitur dari produk tersebut. Lanjut, lalu kita ke critical to quality dan critical to process tree-nya. Nah, untuk voice of customer yang pertama itu adalah tambah varian rasa yang lebih banyak dan unik. Nah, lalu event driver-nya ini ada tambah varian rasa yang lebih banyak dan tambah varian rasa yang lebih unik. Untuk tambah varian rasa yang lebih banyak, critical to quality-nya adalah memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Lalu untuk critical prosesnya melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui varian rasa apa yang digemari oleh pelanggan. Nah, untuk tambah varian rasa yang lebih unik, critical to quality-nya itu pelanggan akan penasaran terhadap rasa yang unik. Lalu untuk critical prosesnya memilih rasa apa yang sedang tren dan unik di masyarakat. Nah, untuk analisisnya ini setelah dilakukan pembuatan critical to quality dan critical to process tree terhadap voice of customer susu Ultramilk, ada pelanggan Ultramilk yang menginginkan tambahan varian rasa yang lebih banyak dan unik. Dengan itu, Ultramilk akan memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda dan pelanggan akan merasa penasaran untuk keluaran produk Ultramilk yang memiliki rasa unik. Tetapi perusahaan harus melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui minat konsumen di varian rasa yang seperti apa dan harus memperhatikan tren apa yang sedang up di masyarakat.
Lalu ada beberapa pelanggan yang ingin stok produk selalu tersedia di supermarket atau minimarket. Dengan itu pelanggan akan merasa puas karena tidak akan kehabisan stok. Ultramilk harus melakukan distribusi ke setiap supermarket atau minimarket dengan stok yang lebih banyak dan jadwal distribusi yang lebih rutin. Yang terakhir, ada pelanggan yang ingin desain kemasan dari Ultramilk diperbarui karena menurutnya itu akan lebih indah dipandang mata. Tapi yang harus diperhatikan juga, kapan pelanggan akan merasa bosan dengan desain tersebut, karena tidak akan selamanya Ultramilk menggunakan desain yang itu-itu saja. Ultramilk juga harus memperhatikan desain apa yang harus dibuat untuk memenuhi kepuasan dan minat pelanggan. Nah, lalu yang terakhir ini adalah kesimpulan. Dari hasil survei yang telah saya lakukan melalui aplikasi lain yang ditujukan kepada 10 responden dan hanya 3 responden yang saya analisis, karena dari 10 responden itu sebagian besar memiliki keluhan yang sama. Dapat disimpulkan bahwa pelanggan menginginkan tambahan variasi rasa yang lebih banyak dan unik, stok yang selalu tersedia di minimarket atau supermarket, dan terakhir pelanggan menginginkan desain kemasan Ultramilk yang diperbarui. Maka dari itu dibuatlah critical to quality dan critical to process tree, agar Ultramilk dapat mengetahui apa keluhan dan keinginan pelanggan, agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi dan perusahaan akan mendapatkan positif feedback dari pelanggan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.